إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام سلطان الأودياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستاني وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي محمد بن محمد الغزالي إلى روح سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سلطان المدد سيد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البدري سيد الشيخ البدري سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بالنجي إسماعيل البدري سيد الشيخ خصوصا إلى روح سيد الإمام يحيى بن شرف النووي سيد الإمام شيخ عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيد سيد الإمام أحمد بن حسين المعروف بأبي سجاو سيد الإمام شيخ إبراهيم البدري سيد الإمام سيد أحمد المرزوقي سيد الإمام شيخ محمد نواوي بن عمر البغدادي ولأرواح أهل سنابنا المتصل إليه وخصوصا إلى روح سيدي ومرشدي ومرب الروح سيد الشيخ محمد زيد بن عبد العزيز أرواح جميع مشايخنا ومشايخنا أن الله الكريم يتبشرهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجات بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا ذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكرامتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. نور الظلام أنت سيد صلاة وفاة المصطفى خير من فخر النبي المقتفى عائشة وحفصة وسعودة صفوة ميمونة رملة عن تسع نسوة dari 9 istri Nabi. Wafatul Mustafa, wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khuyyirna, dipilih mereka.
khuyyirna diserah pilih akan mereka, fakharna nabiyyal mustafa lalu memilihlah mereka akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muttaba yang diikuti. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Di saat meninggal dunia itu meninggalkan istri sebanyak 9 orang. Yang mana yang 9 orang itu pernah bermasalah atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah bermasalah dalam rumah tangga, yang mana masalahnya cukup berat sampai mereka diserahi pilihan oleh Rasulullah, ingin dunia bercerai dengan Rasulullah atau tetap berkumpul Rasulullah tapi jangan berharap dunia. Makanya itu kalimat khuyyirna itu 9 orang istri Nabi ini khuyyirna diserahkan memilih apa? Memilih antara satu, berpisah mendapatkan duniawiyah dan berpisah dengan Rasulullah, atau tidak berpisah dengan Rasulullah, tetap bersuamikan Rasulullah namun tidak mendapatkan dunia. Karena begini rahmat, yang namanya wanita itu secara fitrahnya memang wanita itu diciptakan Allah suka berhias. Iyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perempuan gimiti misalnya nang habang turun akan sedikit perempuan itu nih turun sedikit perempuan itu dikit perempuan itu pada dasarnya secara fitrah suka bersolek, suka berpakaian, kemudian suka berperhiasan. Yalah, lihat perempuan manakah, mau perempuan desa apalagi perempuan kota, secara fitrahnya mereka itu suka bersolek, suka berpupur, berginjo, berhias. Itu kan memang perempuan fitrahnya begitu. Kemudian yang namanya perempuan itu semuanya ketujuh berpakaian yang baik. Pakaiannya kadang-kadang milih potongannya begini, kerudungnya begini. Ditambah perempuan itu kan suka perhiasan, kadang punya gelang, punya cincin, punya anting-anting, kemudian punya kalung, bahkan berisi galang di batis. Itu bini-bini. Tak terlepas artinya termasuk istri Nabi sendiri, karena sebagai perempuan punya fitrah begitu. Makanya jangan bingung rahmatai ketika mungkin kita secara umum bini tuan guru itu punya pakaian bagus, bersolek atau ke salon atau berperhiasan, itu wajar. Itu aja, karena memang fitrahnya wanita itu begitu. Dan wanita itu bersolek, berperhias, memperhiasi diri, mempercantik diri, itu kebanggaannya. Apalagi dia punya suami. Maka ketika perempuan itu sudah punya suami, dia harus bahasa orang ini mengeksplor. Kalau bahasa ringannya, dia harus mengeluarkan kemampuan bagaimana bisa bersolek, bagaimana bisa berpakaian yang rapi dan baik dan berhias yang lainnya, kalau perlu bekal. Itu kan perempuan.
Nah kadang-kadang yang jadi masalah itu bini tuan guru. Bini tuan guru kasihan karena tuan gurunya kada berduit, tuan gurunya kada kaya, apa adanya, lalu pakaian apa adanya. Kada hendak bagalang hendak, baju nang larang hendak hendak, tapi laki kada mampu. Laki kada mampu. Akhirnya sifatnya nampak kalah. Bersyukur dengan apa yang ada. Namun kadang-kadang rahmat godaan hidup. Contoh ikam rahmat, ikam jenar rahmatnya bini, lalu bini ikam apa adanya, pakaian apa adanya, penampilan apa adanya, karena duitnya apa adanya, seapa ada aja duitnya. Kada ada bisi galang, kada ada bisi anting-anting, kada ada bisi utas, lalu kumpul lawan kawan. Ini ada rasa risih melihat kawan pakaian bagus, melihat kawan moha mencilang, kawan mencilang berdaan, hanya glowing berdaan moha kawan karena kesalon, melihat kawan pakai gelang, pakai cincin emas, seorang apa moha kada glowing pakaian murah, emas segram pun kada ada, kadangnya malu. Sopan. Belum lagi dilihat kawan mengajar. Berapa tahun ikam kawin jar? Ada juga kami isi utas 1 gram 2 gram. Alhamdulillah bang ada jar. Nampak lagi ikam jar diolah. Kada apa-apa jar majar pesantren benar majar. Kayak apa ikam yang mencari laki? Iya kada. Iya, itu biasa karena pergaulan. Coba aku jadi jujur aja, laki aku nyer kada alim, tapi aku senang bahagia. Aku pakaian bagus, ke salon sebulan sekali, ada gelangnya, ada semua bangga, ada perempuan bangga. Nah kadang-kadang perempuan itu tergoda. Dia tergoda lalu balik ke rumah, bawa cap lawan lagi, bang, kalau mengingat bang, mas, kalaunya mas, yang kalau mengingat aku yang, akang bapak, apa tuh ya anu tadi bertemu kawan sekolah dulu bagus banget bajunya, hujan lagi terpengaruh ranai, lalu ucap anak kayak ulun kayak orang, baju nang baik, HP nang baik, sebulan sekali ke salon, ada juga apa mandam rahmat. Nah itulah pikai pernah terjadi lawan Rasulullah. Paham? Pernah terjadi lawan Rasulullah, istri-istri Rasulullah ini menuntut lawan Rasulullah hendak berpakaian yang kayak orang. Jika orang sekarang menjawab gampang rahmatai, ikam kalau tahu aja mulai kawin, aku ini cuma menggini di pondok majar, bagaji seadanya, hidup seadanya, apa saja sudah tahu aja. Kalau bercari jar berman, ya nenek jawab itu tuh, anda kayu ulun berapa? Mandam rahmat mun kayak itu kayak ini aja. Nah ini yang pernah terjadi lawan Rasulullah. Angkita aku bercari, kada usah lagi aku nuntut ilmu, kada usah lagi aku ngajar di pondok, spesial aku bercari. Iya, nah kita cari larut malam sampai berapa bulan, adalah hasilnya, dadak. Itu kita. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lalu ujar Rasulullah ke ini, wahai istriku tercinta,
Nabi itu setelah dituntut istrinya minta pakaian dan sebagainya, Nabi diam. Semua istri Nabi nang ada itu jumlahnya 9 itu kada disapa oleh Rasulullah, jengkel Nabi. Karena ya Nabi manusia wajar, sudah tahu aja laki kayak ini ditagih pakaian yang larang, sudah tahu aja laki begini minta HP iPhone, sudah tahu aja laki bundukan nukar galang lah, galang naga. Sudah tahu aja ranai kurang lebih lawas Nabi kademera. Maka turunlah perintah Allah. Nah, makanya di bawah kena ada ceritanya. Turun ayat Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika, hai Muhammad, katakan kepada istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, jika kalian menginginkan dunia dan perhiasannya. Nah, dikumpul Nabi bini nang 9 ayang dipok. Nah, jangan mau sekarang ayang dipok apa? Jika kalian ingin dunia dan perhiasannya, silahkan kalian cari laki-laki nang sugih, ummati kunna wa usarrih kunna sarahan jamilah. Ummati kunna, aku beri harta secukupnya terhadap kalian. Ummati kunna, aku berikan mut'ah harta secukupnya. Wa usarrih kunna, dan aku talak kalian semuanya sarahan jamilah, perceraian yang indah. Ayo aja Nabi, buah nikam aku cerai, kita berpisahan, tapi buah nikam aku samuin. Ini ada sedikit. Bila hendak wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirat, jika kalian menginginkan Allah dan Rasulnya dan negeri akhirat, fa innallaha lil muhsanati minkum ajran 'azimah, maka bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi kalian yang baik ajaran azimah, ganjaran yang besar. Kayaknya kita jelaskan. Nah, disitulah para istri Nabi menangis kemerdekaan, ngerung nangis. Jadinya bocor kita, bang api ulun gak hendak bisa lebihan, ulun gak hendak lebihan, kami pian aja biar kada ada emas, kada ada perak, kada ada pakaian, yang penting kami bersama pian. Di situlah kalimatnya fakharna nabiyal muttaba, karena mereka memilih an-nabiyya akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diikuti. Nilai mendini bacaan kayak ini, mana ini ya sudah. Ikam tahu aja mulai kawal kawin, aku nih kayak ini bang sudah. Tahu aja gawianku cuma membantu di pondok, bacari, aku bertanggung jawab aja. Ikam makan aja sehari 3 kali, tunggal suapan aja jual. Ada kawan tunggal kayak orang sugih yang tunggal suapan aja. Bang sugih 3 suap langsung ada. Tunggal suapan aja juga, makan 3 kali sehari juga makan, cuma kada kawa makanan nang lezat nang nyaman. Kamu pakaian lah, ibu pakaian aja, tapi pakaiannya kada kawa nang kayak orang nang mahal yang harga 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kita ini nang nukar harga 100. Alhamdulillah juga. Adalah menukar emas, kada mengisi emas. Lamun ikam tahu haji mulai awal dan ikam kada tahan, dasar ikam jin hajari ikam hendak ikam kulapas cariin nang sugih, laki-laki nang sugih itu jadi ikam nyaman. Atau ini ya, ikam jangan lagi menuntut nenek hidup, kita syukuri apa yang ada. Ayo kita
Panilah itu rahmat. Ujian ini aku jadi bahasanya sudah jinnah sudah usarrifna sarahan jamila. Pahamlah. Makanya ketika hendak berbini itu rahmatan, cari perempuan yang qanaah, nang kada hubud dunia, mau menerima kita apa adanya, bukan mencari apa adanya kita. Nah, apa adanya? Mun apa adanya gede isi karungnya. Ada isi karungnya dalam pipit aja juga. Ada darah gandar. Allah gitu rahmatullah. Nah kayaknya itu yang penting ini yang paling berat cobaan bagi perempuan ini ketika laki kedua duit. Iya lagi awal kamu merasa lagi hendak ulun biar makan sepiring berdua sehari sekali rela jujur asal kawin lambian lagi anda. Kada wajar ulun biar berada di gubuk biar di gubuk tua aja, yang penting kita kawin dulu lagi hendak ini ulun kada wajar pokoknya apa adanya aja kita bercari sama-sama belak kawin begitu kada makan 2 hari panci karing rinjing karing apa sebagainya lalu mau bahajar nyaman jua nyaman belaki orang berduit gue jangan ya rahmat apa gitu tak gambar nah ya mau capai tapi laki-laki harus bertanggung jawab. Iya bertanggung jawab, memberi makan nih, memberi pakaian, tapi kada kawa seperti orang mewah. Rahmatlah. Ini penting kan? Penting. Makanya jangan harus mencari orang yang mengerti kehidupan pondok. Bini-bini mangga itu. Bini-bini mangga itu ada uang abang disayang, tak ada uang abang ditendang enggak, abang melayang enggak, abang dibuang enggak. Nah ini bahaya banget. Mangga ini caranya. Bahaya banget ke bini-bini ini. Ujian yang berat bagi perempuan terhadap suaminya adalah ketika suaminya kedua duit. Ujian yang berat bagi laki-laki dan ini tantangan bagi perempuan adalah ketika suaminya berduit. Dikira bini-bini mun laki berduit itu himong hati-hati lagi. Ujian yang berat bagi laki-laki itu adalah saat berduit, karena nilainya berduit gampang. Sama ibarat kita tuh bisi gula, nilainya bisi gula sama pacangan merumbungi. Bila laki-laki ini berduit sama ini berparaknya. Menang ada berduit biar bungas wakori paling bini maling, tapi bila ini khusus berduit kembah ya Allah, coba aja aku bener rahmatnya nggak ada berparakan mana bini-bini, nang Tuhan anom asal yang berduit, nah apa caranya gampang, nah kesinian waraknya 1.100.000 seorang mendatangnya berdatang, sakulilingan binian ya kan. Nah bagi dia 100 sarang 100.000 orang dah isok ini ya bulan mbak berparakan tinggal betok aja lagi berduit ini gitu bagaimana bininya berduit sama kita bisi gula sama berparak tuh itu bininya itu bilanya lagi berduit kada bertahan. Kemudian dia nyinggung beginian kebanyakan. Kadang nyinggung ada kebanyakan faktanya memang itu buktinya kayak itu. Pondok kan lawas banget. Nya berjanji hendak kawin lan bibinian tuh cuma nunggu duit kada datang dan doa.
Orangnya tua, selisih 30 tahun. Anaknya di umur 20, laki-lakinya 50. Tapi bermobil, berduit, berdatang, tapi pendudukan. Oh, ujar perempuan, cinta butuh uang, karena uang segalanya. Walau karena uang segalanya, orang berkata butuh uang. Itu bini-bini. Lah. Eta karwadahan yang berduit eta, tapi ujar orang lain ini menyahandak nyaman pulang membawa bini orang kadang-kadang itu ujar bini orang dibawa ke sari-sari ngelaki tapi dia mau ujar mentukang sayur ujar orang di binian tukang sayur diorong bibian tapi nang tuh mana ada lah nang berhasil nama orang tukang sayur. Allah Akbar. Jadi hati-hati. Ujian bagi bini-bini di saat laki kalau berduit canggung karena ini pernah menerpa keluarga Nabi. Bini-bini Nabi sempat terpengaruh, akhirnya menuntut lawan Rasulullah. Ujian bagi laki-laki terhadap bini-bini adalah di saat laki berduit. Di saat laki berduit, sangguplah kada ke hati yang lain. Nang ini kan berduit bener, kamu mulai coba aja. Bila berduit lain, kamu sudah wani percaya diri, dah kenapa berduit? Nah, itu cobaan orang berduit. Jadi ini bilanya berisi laki nang berduit, perhatian. Itu hati-hati aja. Jadi andis ini suatin wafatul Mustafa khairna fakhtarna nabiyyan muqtafa muqtafa minasafwa. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafana min bani Hashim fa ana khiyarun min khiyarin min khiyarin. Hadis ini masalah zuriyat. Innallaha, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala istafa, memilih Kinanah, akan Kinanah min waladi Ismail, daripada zuriatnya Ismail. Coba pongkolnya itu adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ya anak Ishak lawan Ismail. Dari Ismail ini kan artinya orang terpilih, anak dari orang yang terpilih, anak Nabi Ibrahim. Ismail jadi nabi. Sampai turun, maka adalah seseorang yang bernama Kinanah, suku Kinanah. Suku Kinanah ini dari turunan Nabi Ismail. Lalu fastafa Quraisyan min Kinanah, dan Allah memilih suku Quraisy dari suku Kinanah. Dari suku Kinanah ini turunannya Nabi Ismail, maka lahirlah suku Quraisy. Dari banyak suku, maka lahirlah suku Quraisy. Wastafa min Quraisyin bani Hashim.
wastaqa min Quraisy min Bani Hashim. Dari suku Quraisy ini banyak turunannya, maka dipilihlah Bani Hashim. Dari Bani Hashim inilah turunnya Rasulullah. Wastafani min Bani Hashim. Allah memilih aku dari turunannya Hashim. Paham? Nah disinilah orang-orang kisah tisdinar. Ini tisdinar mencari zuriatnya. Bila orang nih zuriat siapa? Zuriat Bani Hashim. Arab ada Arab, maka dari Bani Hashim ini kena ada Quraisy, dari Bani Hashim ini kena ada Rasulullah. Maka bila orang Arab belum tentu turunannya zuriat Nabi, cuma ini suku Arab dulu. Nah, dari suku Arab ini ada ngarannya Bani Hashim. Dari Bani Hashim inilah turun Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab dan seterusnya. Paham? Nah, aku ujar Rasulullah turunan dari Hashim. Berarti aku ini ujar Rasulullah Pak maka aku khiyarun, orang yang terpilih, min khiyarin dari orang pilihan, min khiyarin dari orang pilihan. Aku ujar Rasulullah dari Bani Hashim, turunannya Hashim. Hashim ini orang istimewa dari turunannya Quraisy. Quraisy ini orang yang suku yang mulia dari turunannya Kinanah. Kinanah ini turunan yang mulia dari Nabiullah Ismail anak Nabi Ibrahim. Paham? Jadi orang bila Arab belum tentu zuriat Nabi, tapi bila ingat Bani Hashim, nah iya. Makanya disebut Al-Hashimi. Rasulullah itu Al-Hashimi, turunan orang yang turunannya Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Kinanah bin Murrah, kalau bin Murrah bin Ka'ab bin Murrah bin Kinanah. Itu nggak ada salah. Ini 4 jalan wajib coba rahmat. Wajib kita hafal 4 ke atas. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ini wajib sampai ke Hashim ini hafal. Jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Habis. Kemudian qauluhu khuyyirna. Nah ini kisahnya. Khuyyirna ay umirna bil khiyar baina zinatid dunya wa jannah. Nah kayaknya kita kisah ila akhirih wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.